Selamat pagi menuju siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, yang saya hormati Bapak Haji Ibnu Sina SPI MSI, Wali Kota Banjarmasin 2016 sampai 2021. Kemudian Bapak Profesor Dr. Komarudin MSI, Rektor Universitas Negeri Jakarta. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan 2, Profesor Dr. M. Japar MSI. Kemudian yang saya hormati Bapak Dr. H. Syaifuddin SHMH sebagai owner Duta TV. Yang saya hormati Bapak Dr. Cipto Sumadi MSI MPD, Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Hussein MPD sebagai Ketua Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Provinsi DKI Jakarta. Lalu para dosen program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, para tamu undangan pimpinan program studi PPKN dari Forum Prodi PPKN se-Indonesia, juga yang saya hormati para tamu undangan dari Duta TV dan SC Channel dan alumni, serta para mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya lah kita semua dapat berkumpul melalui ruangan virtual ini dalam rangka kuliah perdana yang diselenggarakan oleh program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta dengan tema pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka hukum NKRI. Baik, perkenalkan nama saya Asep Rudi Casmana, saya dosen program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang akan menjadi MC sekaligus moderator dalam kegiatan kuliah perdana ini. Baik, saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah laporan dari Koordinator Prodi PPKN, yang ketiga adalah sambutan sekaligus pembukaan oleh Rektor UNJ. Yang keempat kita masuk ke acara inti, kuliah perdana dan tanya jawab, serta yang terakhir penutup. Mari kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan lanjutkan ke acara yang berikutnya, yaitu laporan dari Koordinator Program Studi PPKN Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Cipto Sumadi MSI MPD, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Asep. Lantum muslimun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Ini kalau di Kalimantan karena Wita, waktu Indonesia bagian Tengah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Banjarmasin. Terima kasih atas perkenan Bapak untuk dapat menjadi pembicara kunci pada kuliah perdana program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Negeri Jakarta, Profesor Dr. Komarudin MSI. Sudah bertemu melalui program ini sudah 2 kali Pak Wali Kota, Pak Haji Ibnu Sina bersama Pak Komarudin ini dengan acara yang juga dipandu oleh Bapak Dr. Syaifuddin dalam rangka peluncuran buku pada waktu itu. Terima kasih yang saya hormati Bapak Dr. Haji Syaifuddin SHMA yang telah berkenan memberikan dan memfasilitasi pertemuan ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan ini menjadi berkah atas upaya yang dilakukan oleh Bapak Dr. Haji Syaifuddin. Mohon izin saya perkenalkan, Bapak Dr. Haji Syaifuddin ini adalah owner sekaligus pimpinan utama dari Duta Televisi dan SC Channel di Kalimantan Selatan, dan beliau adalah sahabat kami ketika kami sama-sama menjadi mahasiswa teladan nasional.
alhamdulillah hubungan itu terus berlangsung sampai hari ini, dan kami sama-sama berkomitmen untuk mengembangkan pendidikan dan bangsa ini sesuai dengan kapasitas kami masing-masing. Yang kami hormati pula Bapak Ibu pimpinan Dekanat di Fakultas Ilmu Sosial, Bapak Ahmad Hussein selaku Korprodi di UNJ dan sekaligus Ketua Asosiasi Profesi Pendidik Pancasila dan Kewarganegaraan Nasional Indonesia wilayah DKI Jakarta. Serta Bapak Ibu dosen yang sangat kami hormati, ada Profesor Etin, ada Profesor Jafar, dan Bapak Ibu lainnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Yang saya hormati juga rekan-rekan alumni, ada Pak Ishak dan kawan-kawan, banyak sekali yang juga berkenan hadir. Lalu kemudian teman-teman yang terhormat juga dari Forum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Nasional. Ini juga alhamdulillah beberapa orang sudah masuk, insya Allah akan hadir juga bergabung di kegiatan ini. Saudara-saudara mahasiswa yang saya cintai, terutama yang tahun pertama, ini adalah kegiatan kita secara nasional untuk Anda sebagai mahasiswa PPKN adalah yang pertama. Kita akan membahas tentang pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka hukum NKRI. Otonomi daerah, Pak Wali, merupakan salah satu mata kuliah di prodi kami, sehingga paparan materi yang akan disampaikan oleh Pak Wali nanti merupakan bekal bagi mahasiswa kami. Untuk itu mohon perkenan Pak Wali nanti menyampaikan materi tersebut. Selanjutnya kami mohon juga dengan hormat Pak Profesor Dr. Komarudin selaku Rektor Universitas Negeri Jakarta untuk memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi acara ini. Dapat kami laporkan Pak Rektor bahwa acara ini memang terselenggara terus terang dalam waktu yang sangat singkat, kurang dari 2 minggu kami berkomunikasi dengan Pak Syaifuddin, kami berkomunikasi dengan Pak Wali. Alhamdulillah, terima kasih sekali Pak Wali berkenan untuk udah ada tapi nggak ada suaranya hari ini. Oleh karena itu keluar aja kali ya. Kami laporkan bahwa kuliah perdana ini hanya istilah kuliah perdana. Yang penting adalah penyampaian materi diikuti oleh seluruh mahasiswa prodi kita. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan kepada saudara mahasiswa. Mari kita simak bersama-sama materi yang akan disajikan oleh Pak Wali Kota Banjarmasin, Bapak Haji Ibnu Sina, SIP MSI, dan juga pengarahan dari Bapak Rektor. Demikian apa yang bisa saya sampaikan dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Lantu muslimun billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Cipto Sumadi MSc MPD sebagai laporan dari sebagai Korprodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita akan lanjutkan ke acara berikutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan dari Rektor Universitas Negeri Jakarta. Pada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Komarudin MSI, dipersilahkan, Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terdengar dengan baik ya. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wali Kota Banjarmasin, Bapak Ibnu Sina, SIP MSI. Alhamdulillah beliau berkenan untuk memberikan kuliah perdana pada mahasiswa kami prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yang saya hormati Dekanat FIS dan Direktur Pasca Sarjana, mudah-mudahan beliau hadir. Yang saya hormati Korprodi PPKN, Bapak Dr. Cipto Sumadi, para dosen PPKN, alumni sekaligus juga guru PPKN yang berkenan hadir dalam kesempatan ini, dan seluruh mahasiswa program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
Alhamdulillah, puji dan syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini atau di Banjarmasin mungkin sudah menjelang siang kalau masuk Wita, dan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari COVID-19, pandemi yang cukup meresahkan, merepotkan, dan menakutkan kita semuanya. Alhamdulillah, puji syukur juga kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Tradisi akademik di kampus Universitas Negeri Jakarta, khususnya di Prodi PPKN, terus berlanjut melalui kegiatan-kegiatan akademik yang terus digelorakan, dilaksanakan oleh Korprodi dan dosen-dosen kita semuanya. Di masa pandemi ini ternyata semangat untuk beraktivitas, berinteraksi, berdialekta di bidang akademik dan intelektual, pengembangan intelektual tidak berkurang. Termasuk di dalamnya adalah dalam kesempatan ini kuliah perdana dengan menghadirkan tokoh terhormat bagi Prodi PPKN, karena kita bisa menghadirkan langsung wali kota yang sesungguhnya adalah bukan semata-mata pemimpin daerah di Banjarmasin, tetapi sesungguhnya beliau juga pelaku praktisi di bidang tata kelola otonomi daerah, sehingga ini menjadi pengalaman luar biasa bagi Prodi PPKN dan bagi mahasiswa kita semuanya. Topik otonomi daerah ini topik seksi menurut kami, karena hingga saat ini dinamikanya dan dialektikanya belum selesai. Tarik ulur, maju mundur tentang penerapan otonomi daerah ini dengan berbagai problematikanya menjadi wacana dan diskursus yang tidak henti-hentinya kita bahas, kita bicarakan. Dengan menghadirkan praktisi yang secara real mengelola otonomi daerah, saya ini sangat tepat, saya kira sangat tepat untuk menjadi sumber ilmu, menjadi sumber pencerahan bagi kita semuanya, terutama bagi mahasiswa Prodi PPKN UNJ. Kita tahu bahwa otonomi daerah pada cakupannya itu ada berkembang dan sempat susut juga, terutama di bidang pendidikan, karena beberapa bidang-bidang yang menjadi kewenangan kemudian ternyata dilimpahkan ke tingkat provinsi, misalnya ada SMA ya, SMA, kemudian yang lain lah, ada PLB kalau tidak salah, yang menurut informasinya, saya tidak mengikuti perkembangan secara detail, itu menjadi kewenangan kabupaten kota kemudian dilimpahkan tanpa merubah undang-undangnya. Tetapi secara tepat nanti, akurat dan valid nanti Pak Ibnu Sina nanti akan menjelaskan. Mungkin dari sisi keuntungannya, kebaikannya kira-kira apa, lalu kelemahannya apa. Karena kita tahu bahwa ketika otonomi daerah diberikan full kepada, tidak full sebenarnya, tidak full, karena ada 3 kategori tadi, ada desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan itu menjadi full, tidak full maksud saya. Jadi oleh karena itu mungkin secara real nanti kita akan mendengarkan langsung dari Bapak Ibnu Sina. Selamat kepada Prodi PPKN Pak Cipto Sumadi yang selalu menggelorakan semangat ilmiah, semangat akademik dalam mencerdaskan mahasiswa dan memberikan bekal yang cukup kepada kita semuanya, terutama pada mahasiswa. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Wali Kota Banjarmasin yang tidak henti-hentinya untuk bersilaturahim dengan UNJ, khususnya dengan Prodi PPKN, dan wabil khusus dengan Pak Cipto Sumadi dalam berbagai acara. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kuliah perdana bagi mahasiswa
Prodi PPKN dengan resmi saya buka. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rektor Universitas Negeri Jakarta, Bapak Profesor Dr. Komarudin MSI, yang telah menyampaikan sambutan sekaligus pembukaan kuliah perdana kita di hari ini. Baik, tanpa menunggu lama lagi, kita akan langsung ke acara inti, yaitu kuliah perdana yang dilaksanakan oleh program studi PPKN. Pembicara kita hari ini adalah Bapak Ibnu Sina, SPI MSI, sebagai Wali Kota Banjarmasin 2016-2021, dengan tema pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka hukum NKRI. Ini sangat cocok sekali dengan mahasiswa PPKN UIJ karena kebetulan kami juga ada mata kuliah otonomi daerah. Semoga bisa memberikan pencerahan dan pemahaman baru khususnya untuk mahasiswa PPKN. Baik, kepada yang terhormat Bapak Haji Ibnu Sina SPI MSI, dipersilahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Asep selaku moderator kita hari ini. Izinkan saya menyampaikan beberapa bahan pemikiran. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa Pak Rektor. Ya. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam, Pak Wali. Ya, sehat Pak Prof. Komarudin. Ya. Dan yang saya hormati Pak Cipto Sumadi, Koordinator. Terima kasih. WNJ. Kemudian juga para dekanat, ada Prof. Ahmad Hussein, sekaligus Ketua Asosiasi Profesi Pendidik. Kemudian Pak M. Ja'far juga. Yang saya hormati Pak Dr. Saifuddin, owner Duta TV, sekaligus mentor saya sebetulnya beliau nih. Senior di kami. Kemudian yang saya hormati seluruh dosen yang hadir, para alumni juga hadir pada kesempatan ini, dan yang saya banggakan para mahasiswa dan mahasiswi. Ya, boleh lambaikan tangan semuanya. Ini pasti belum pernah turun kuliah ya selama pandemi COVID-19. Tetapi mudah-mudahan kita bisa tetap sehat, dan yang paling penting hari ini adalah menjaga kesehatan itu menjadi sebuah mutiara yang harus kita jaga betul, karena tidak sedikit kolega, teman, sahabat, dan teman-teman kami juga para kepala daerah, bupati, wali kota yang meninggal dunia, bahkan yang terkena sakit COVID-19 ini. Apalagi yang usianya udah di atas 50 tahun. Semoga sehat ya. Kemudian hari ini saya akan menyampaikan sedikitlah pengalaman Kota Banjarmasin dengan latar belakang 4 tahun menjadi wali kota di Banjarmasin. Sejak tahun 2016, kami adalah produk pilkada serentak pertama di Indonesia, di mana saat itu hampir 164 kabupaten kota dan gubernur dilaksanakan pilkada serentak, dan itu menjadi pengalaman pertama kita semua dalam pemilihan secara langsung. Walaupun sebetulnya pemilihan secara langsung itu secara hukum tata negara mungkin hanya diamanatkan Undang-Undang Dasar untuk pemilihan presiden, tetapi untuk pemilihan kepala daerah itu masih perdebatan juga sebetulnya bagi kami, apakah dipilih secara langsung itu adalah sebuah aturan undang-undang yang harus kita ikuti, kemudian apakah tidak bertentangan dengan sila keempat misalnya kalau kita langsung merujuk kepada sumber dari segala sumber hukum, yaitu perwakilan, ya,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini juga menjadi diskursus yang saya kira menarik. Mohon maaf kalau mungkin pengetahuan saya tidak terlalu banyak tentang tata negara, tetapi yang kami jalani adalah seperti itu. Nah, kemudian lagi terkait dengan beberapa peraturan yang kita jalani di daerah yang kadang-kadang juga bertentangan dengan kaidah-kaidah pemerintahan, terutama pemerintahan lokal. Kalau kita misalnya berkaca kepada beberapa hasil kesepakatan di dalam UCLG, United City and Local Government, itu saya kira beberapa local government atau pemerintahan lokal itu menjadi banyak hak-haknya yang terabaikan. Jadi ini saya kira sekedar pemantik, tapi izinkan saya menayangkan bahan presentasi yang ringkas yang saya kira perlu di-share di dalam forum ini. Saya mau share sebentar. Ya. Bisa ya? Bisa dilihat bahan tayangnya, Pak, Bapak Ibu? Bagus, Pak, bagus. Bisa jelas. Siap. Ini sekilas pandang tentang Kota Banjarmasin sebagai salah satu provinsi yang dibentuk oleh Presiden Soekarno dulu di awal-awal pembentukan Indonesia. 8 provinsi yang dibentuk, diantaranya adalah Provinsi Kalimantan atau Provinsi Borneo dengan ibu kotanya Banjarmasin. Jadi ini kota-kota tua, Bapak Ibu. Ya. Kita baru saja merayakan hari jadi Kota Banjarmasin yang ke-494 ya pada tanggal 24 September 2020 yang lalu. Selamat kalau begitu Pak Wali. Ya, terima kasih Pak. Jadi Banjarmasin ini lebih tua 1 tahun dari Jakarta, Pak. Ya, lebih tua 1 tahun dari Jakarta. Oleh karena itu banyak hal yang memang harus kita benahi sebagai sebuah kota tua. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Inilah beberapa suasana kota, dan saya kira Bapak Ibu yang sudah pernah ke Banjarmasin pasti akan mengingat beberapa sudut kota yang saya kira perlu dibenahi. Nah, ini luas wilayah Banjarmasin. Tidak besar Pak, Banjarmasin itu hanya 98,46 km persegi, hanya 0,26% dari luas Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi Provinsi Kalimantan Selatan ini ibarat ibu bagi seluruh Provinsi Kalimantan, karena dia adalah ibu kota provinsi pada awal mula. Kemudian karena baik hati katanya, sehingga untuk anak-anaknya di Provinsi Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah itu luas wilayahnya besar-besar. Dan yang terakhir juga Kalimantan Utara. Nah, itu besar-besar secara luas wilayah. Tapi karena sebagai ibu ya yang paling dekat dengan Pulau Jawa, sekaligus juga strategis sebagai pintu gerbang ekonomi Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa. Nah, ini batas-batas wilayahnya berbatasan dengan Barito Kuala, Kabupaten Banjar, dan Barito Kuala dan Kabupaten Banjar. Nah, kemudian berdasarkan data BPS, penduduk Banjarmasin ini 739.237 jiwa dengan tingkat kepadatan 7.000 jiwa per kilometer persegi. Ini dikenal sebagai kota terpadat di Pulau Kalimantan, Bapak Ibu. Jadi banyak sekali warga Kota Banjarmasin yang akhirnya tidak dapat tempat tinggal di Banjarmasin, sehingga harus mendiami kawasan-kawasan hinterland Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Banjar, sehingga setiap hari arus masuk kota juga menjadi sangat padat. 3 pintu masuk kota menjadi sangat padat.
Perlu menjadi pemikiran juga terkait dengan kewenangan, ya kewenangan. Karena saat ini membuka tidak dibuka lagi, misalnya perluasan wilayah, sementara kota ini sudah sangat padat sekali. Nah, oleh karena itu banyak kewenangan-kewenangan yang sifatnya administrasi kependudukan lebih dekat ke Banjarmasin, tetapi mereka harus berurusan jauh ke ibu kota kabupaten. Ini juga menjadi persoalan di dalam tata administratif kependudukan kita. Kota Banjarmasin dibagi menjadi 5 wilayah administratif dengan 52 administrasi kecamatan dengan 52 kelurahan. Jadi Banjarmasin 5 kecamatan, kemudian 52 kelurahan. Nah, ada problem tersendiri di kota yang terpadat di Pulau Kalimantan ini. Kita ini dikenal sebagai kawasan 16 cm di bawah permukaan air laut. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana susahnya mengatur drainase, bagaimana susahnya kita mengatur pembuangan saluran pembuangan dan lain sebagainya. Di saat kota ini berada 16 cm di bawah permukaan air laut. Kita diselamatkan oleh banyaknya sungai-sungai yang ada di kota ini, sehingga nah inilah yang menjadi drainase. Ya, sungai-sungai ini berfungsi sebagai drainase dan juga berfungsi sebagai saluran-saluran pembuangan bagi kota Banjarmasin. Kalau kita melihat tayangan ini, inilah jaringan sungai yang ada di kota Banjarmasin. Ya, seperti urat nadi ya. Dan betul bahwa sungai ini adalah urat nadi kehidupan bagi warga kota Banjarmasin. Nah, jadi Bapak Ibu bisa bayangkan berapa buah jembatan yang harus kita buat untuk menghubungkan kota ini dengan berbagai lokasi-lokasi yang ada, dan 75% sudah berpenghuni. Ini juga menjadi problem ketika ingin menerapkan Undang-Undang Tata Ruang, Bapak Ibu. Undang-Undang Tata Ruang mengamanatkan ruang terbuka hijau itu 30%. Ruang terbuka hijau 30%. 20% adalah ruang terbuka hijau dan 10% ruang terbuka hijau milik privat. Di sebuah kota yang sudah padat seperti ini, apakah mungkin kita menyiapkan lahan 30% untuk kawasan hijau? Sementara undang-undang tidak membedakan antara ini kota, ini kabupaten, ini desa, ini kelurahan. Ini problem tersendiri dalam mekanisme mandatory. Apakah kota ini dipaksa untuk membuat ruang terbuka hijau 30%, sementara 75% adalah pemukiman? Apa harus kita gusur penduduk di sini untuk sekedar memenuhi ketentuan undang-undang tentang tata ruang? Nah, ini menjadi problem, ya. Kalau kabupaten luas wilayah sangat luas, penduduk masih sedikit, bisa kita atur soal amanat undang-undang tersebut. Tapi sebuah kota yang sudah berpenghuni lebih dari hampir 500 tahun usia kota ini, penduduk sudah padat, turun-temurun. Nah, ini menjadi problem dalam penerapan undang-undang. Satu. Yang kedua, misalnya terkait dengan garis sempadan sungai. Garis sempadan sungai ini juga sempat saya sampaikan dengan Pak Dirjen Tata Ruang, kemudian juga di Kementerian PUPR, bahwa apakah kita harus memaksa penduduk yang sudah ratusan tahun bermukim di pinggiran sungai hanya untuk memenuhi ketentuan garis sempadan sungai sesuai dengan undang-undang 15 meter dari tepian sungai dan 3 meter untuk yang sudah dilakukan tanggul atau penyiringan. Apa mau ditransmigrasi semua warga kota Banjarmasin yang berada dan hidup di bantaran sungai Martapura, di sungai Barito, di sungai Pangambangan,
yang ada di Kota Banjarmasin. Ya kan? Nah, ini menjadi problem juga dalam otonomi kita. Jadi banyak persoalan-persoalan daerah yang tidak terakomodir oleh undang-undang disebabkan karena ya, yang namanya otonomi tidak sepenuhnya diberikan. Kepalanya dikasih, buntutnya dilepas. Atau dibalik kali ya. Buntutnya aja yang dikasihkan ke kita, kepalanya emang masih dipegang oleh pusat. Ini juga menjadi problem yang belum terselesaikan sepenuhnya untuk pembagian kewenangan, urusan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu dalam suasana seperti ini, ya, Kota Banjarmasin yang dikenal sebagai Kota 1000 Sungai, City of Thousand River. Ini ada 1000 sungainya nih, Bapak Ibu. Ya, ada semua. Kalau nggak percaya datang ke Banjarmasin, dihitung sendiri ya. 1000 sungai. Ini ada 112 sungai. Nah, oleh karenanya problem ini dalam otonomi kita menjadi persoalan ketika misalnya Pak Presiden Republik Indonesia mengeluarkan PP 18 tahun 2016 tentang nomenklatur SOTK, struktur organisasi atau organisasi perangkat daerah. Ini pada saat Pak Jokowi datang ke Banjarmasin sempat saya sampaikan dengan beliau bahwa PP 18 2016 itu mengamanatkan penyeragaman nomenklatur. Ya, padahal harus diberi ruang untuk karakteristik daerah. Karakteristik daerah yang misalnya hutan, ya memang masih diperlukan namanya dinas kehutanan. Tapi kalau karakteristik kota sungai seperti Banjarmasin, hutannya tidak ada, yang ada tinggal hutan kota, itu tidak diperlukan yang namanya dinas kehutanan. Ya, tidak kita perlukan yang namanya dinas pertambangan. Di sini nggak ada tambang. Nah, makanya PP tersebut terlalu kaku untuk kemudian mengakomodir persoalan-persoalan kepentingan daerah, khususnya di studi kasus Kota Banjarmasin yang dikenal sebagai kota sungai, the river city, kota 1000 sungai. Nah, yang kita perlukan adalah ya, misalnya kasus sungai, pengelolaan sungai. Ya, dalam PP tersebut disebutkan bahwa harus digabung dengan dinas PU. Jadi dulu kita punya beberapa dinas tentang PU. Ada dinas Cipta Karya, ada dinas Bina Marga, ada dinas Sungai dan Drainase, ada dinas Tata Ruang. Ini semua tentang PU. Begitu PP ini keluar, semua harus lebur jadi satu. Bayangkan sebuah kota dengan beban seperti ini, dinas sungainya dihapus. Ya. Kemudian dinas pasarnya harus dilebur ke dinas perdagangan perindustrian. Nah, ini menjadi problem di kita. Ya, menjadi problem. Jadi saya kira ini menjadi bahan studi lah ya bagi bapak-bapak dan ibu-ibu serta juga adik-adik mahasiswa ketika kita berhadapan dengan situasi seperti ini. Jadi mohon maaf saya menyampaikan soal fakta-fakta ya, karena teorinya Bapak Ibu lebih menguasai saya kira terkait dengan teori otonomi daerah. Nanti sedikit saya sampaikan di belakang. Tetapi saya memulai ini dari inilah fakta-fakta yang ada, studi kasus yang ada tentang Banjarmasin terkait dengan penerapan. Ya, apalagi di embel-embel oleh Pak Cipto tadi dalam kerangka NKRI. Banjarmasin tidak ingin lepas dari NKRI, Pak. Tetapi ya persoalan daerah itu harus juga diberikan fasilitasi dan juga solusi terhadap problem yang sedang kita hadapi. Jadi tipikal perkotaan yang kita perlukan hari ini adalah dinas parkir. Ya, sampai sekarang kita tidak punya dinas parkir. Padahal Banjarmasin juga perparkirannya karena arus lalu lintas dan lain sebagainya, arus barang dan jasa melalui Kota Banjarmasin, parkir sangat sulit. Gedung-gedung parkir tidak banyak. Walaupun kita bisa berikan kepada swasta untuk membangun gedung-gedung parkir. Ya, kemudian dinas yang khusus menangani masalah pasar harus dilebur menjadi dinas perdagangan dan perindustrian. Nah, oleh karena itu yang kita perlukan hari ini adalah
dinas parkir, dinas tata kota, dinas persampahan lingkungan hidup, kemudian dinas pasar, yang semua itu harus menyesuaikan dengan nomenklatur nasional begitu. Sementara kita persoalannya bukan di situ. Sekali lagi. Nah, kemudian tadi ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Prof. Komarudin terkait dengan kewenangan bidang pendidikan misalnya. Antara SMA yang dulunya di bawah Pemko, kemudian hari ini harus pindah ke Pemprov, secara beban APBD kita setuju. Karena provinsi itu banyak anggarannya dibandingkan dengan kabupaten kota. Ya, tetapi persoalan lain adalah ketika rentang kendali terlalu jauh. Jadi spin up control terlalu jauh antara SMA misalnya. Ketika contoh kasus SMA masuk ke kewenangan provinsi, lalu kemudian mereka harus berurusan ke provinsi. Kalau ditanya guru-guru lebih suka urusannya ke Pemko atau ke provinsi? Ya, sebagian besar lebih suka ke Pemko karena dekat. Ya, kalau ke provinsi harus ke Banjarbaru berurusan misalnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada kekhawatiran juga guru-guru dipindah antar kabupaten kota karena menjadi kewenangan provinsi. Kalau mereka di Pemko Banjarmasin kan berarti ya ada kepastian bahwa tidak akan dipindah-pindah, ya hanya di kota Banjarmasin yang ujung ke ujung 30 menit sampai 45 menit sudah bisa terjangkau gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan juga. Saya lanjut ke slide berikutnya. Ini posisi strategis kota Banjarmasin, kota tua yang sudah bermetamorfosis menjadi smart city ini. Mudah-mudahan River City atau City of Thousand River ini bisa menjadi nomenklatur yang juga dikenal di dalam otonomi kita. Ini kota Banjarmasin, Bapak Ibu ya, posisi strategisnya sangat luar biasa sebetulnya karena berada di tengah-tengah Indonesia. Jadi ini kalau dilipat kiri kanan atas bawah, maka kalau benar melipatnya, insya Allah ya posisi Banjarmasin ini berada di tepat di tengah-tengah Indonesia. Ini juga kemarin kenapa Palangkaraya dan sekitarnya ini ngotot untuk menjadi ibu kota negara, ya IKN, ya, sebelum ditetapkan oleh Pak Presiden di Kalimantan Timur. Ini kota Banjarmasin ya. Kemudian saya sampaikan tentang visi Banjarmasin kota sungai, gerbang ekonomi Kalimantan 2025. Kenapa kami cantumkan kota sungai? Karena di sini akan banyak konsekuensinya. Kalau undang-undang tidak mengakomodir terkait dengan kota sungai, nah ini akan menjadi problem ke depan. Ya, ratusan tahun masyarakat warga kami berdiam di pinggir sungai. Ketika undang-undang otonomi datang, kemudian undang-undang tentang sungai datang, mereka disalahkan. Tidak boleh menghuni di situ. Tiba-tiba undang-undang ini datang menyalahkan warga. Nah, ini kan menjadi problem. Ya, apa harus kita pindah semua dari pinggir sungai? Kecuali pemerintah pusat membangunkan kita rusun-rusun di pinggir sungai, sehingga warga disuruh naik ke rumah susun. Ini juga menjadi bahan kita dalam proses perencanaan pembangunan. Nah, jadi gerbang ekonomi Kalimantan karena secara jarak kota Banjarmasin melalui pelabuhan Trisakti. Ya, pelabuhan Trisakti ini yang paling dekat dengan Surabaya, dan pelabuhan Trisakti adalah pelabuhan terpadu nomor 2 di Pelindo 3 setelah Tanjung Perak Surabaya. Karena arus masuk barang dan jasa ada di sini. Nah, kemudian misinya ada 6. Ini saya kira teoritis, nanti bahan ini bisa kami share nanti ke Pak Cipto untuk dibagikan, untuk dipelajari dan diberikan masukan. Nah, jadi dari ya secara teoritis memang sendi-sendi agama menjadi dasar, kemudian juga yang terakhir terkait dengan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang cepat tepat. Nah, secara singkat kami sampaikan begini, arah pengembangan kota Banjarmasin ini adalah pengembangan sungai-sungai untuk pariwisata dan transportasi berbasis sungai,
Karena yang bisa memecah kemacetan kota salah satunya adalah ketika warga mau memanfaatkan sungai ini sebagai sarana transportasi. Dan saat ini memang masih secara tradisional juga dimanfaatkan. Tetapi ketika pembangunan kota tidak berorientasi sungai, maka kita bangunlah jembatan yang terlalu rendah. Sehingga yang dulu bisa dipakai untuk mengangkut rakit bisa lewat, ya, kemudian tongkang-tongkang bisa lewat, ketika misalnya tidak memperhatikan kota sungai, maka jembatan dibangun terlalu rendah sehingga tidak bisa lagi dilewati. Saya lihat di Chao Phraya di Thailand, jembatan dibangun tinggi-tinggi sehingga kapal-kapal besar masih bisa lewat di sungai-sungai kita, sungai mereka. Kemudian juga dibuat lengkung, dan ini yang menjadi kebijakan Pemko sejak tahun 2015, pembangunan jembatan harus melengkung supaya transportasi sungai bisa berfungsi dengan baik. Minimal kelotok, kapal kecil bisa beraktivitas dan memanfaatkan jalur tol sungai yang saya kira bebas hambatan, bebas macet. Ya, dibandingkan dengan kita membangun infrastruktur jalan, sungai ini yang menghubungkan titik-titik di Kota Banjarmasin ini lebih efisien dibandingkan dengan membangun infrastruktur jalan. Kemudian yang kedua, pengembangan wirausaha baru berbasis UMKM untuk mengembalikan Banjarmasin sebagai pusat perdagangan dan jasa. Banjarmasin dikenal sebagai kota dagang. Nah, kemudian yang terakhir, pelayanan publik berbasis IT atau memanfaatkan program Smart City. Saya sampaikan teori secepatnya. Ini program prioritas Bapak Ibu, pintu gerbang ekonomi. Tadi saya sampaikan kota sungai tradisional berdaya global. Kemudian juga yang ketiga adalah Banjarmasin harus kita arahkan sebagai ibu kota provinsi menjadi tempat yang nyaman untuk bekerja dan tempat tinggal, livable city. Dan alhamdulillah ini tahun 2017 kita mendapat predikat kota layak huni nomor 7 Indonesia dari IAP, Ikatan Ahli Perencana, yang diumumkan di Kementerian APR tahun 2017. Nah, ini kondisi masa depan Banjarmasin, tentu ini menjadi angka-angka makro yang kemudian harus kita capai. Demografi, ekonomi, sosial, budaya, kemudian perkembangan kota dan pemanfaatan teknologi. Apalagi di era revolusi industri 4.0, pengembangan program Smart City Banjarmasin. Banjarmasin masuk dalam program 100 Smart City Indonesia dari Kementerian Kominfo, dan kita masuk di tahap 2 kemarin. Kemudian selanjutnya, dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah. Ini agak teoritis sedikit. Ini Undang-Undang Dasar 45, ya, saya kira bisa dipelajari. Kemudian TAP MPR nomor 1598, kemudian TAP MPR nomor 4 tahun 2000 tentang kebijakan otonomi daerah. Kemudian juga Undang-Undang 32 2004 tentang pemerintahan daerah. Kemudian Undang-Undang 33 tentang perimbangan. Kemudian Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah, revisi Undang-Undang 32. Nah, ini dasar-dasar hukumnya. Saya kira menurut Undang-Undang 33 tahun 2014 bahwa 2004 bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi ini intinya adalah hak yang diberikan, kewenangan yang diberikan, kewajiban yang diberikan kepada pemerintah kota Banjarmasin, misalnya khusus kasus hari ini, untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah. Nah, ini implikasinya nanti panjang. Ketika hak ini diberikan, tetapi persoalan ada di daerah. Konsepsi pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh 3 tujuan utama yang meliputi tujuan politik, tujuan administratif, dan tujuan ekonomi. Saya uraikan satu-satu. Tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehingga wali kota dengan DPRD itu setara dalam rangka pemerintahan daerah. Jadi kedudukannya dia satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, kemudian pelaksanaan pemilihan kepala daerah ada wujud daripada demokratisasi politik di tingkat daerah, di tingkat lokal.
Nah, kemudian terkait dengan tujuan administratif yang kedua, yang ingin dicapai adalah ini. Adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. Nah, ini sebetulnya adalah pembagian urusan ini sudah clear sebetulnya di kita. Tetapi ketika masuk ke dalam tanggung jawab untuk pembangunan, kalau misalnya urusan daerah terkait dengan jalan saja misalnya diserahkan ke daerah, ya, harusnya kan money follow function, uang menyertai pada fungsi yang diikutkan, ya, atau yang terakhir money follow program. Ini tidak berimbang ketika misalnya jumlah jalan yang harus kita perbaiki, ya kan, kemudian lagi sumber-sumber keuangan yang diberikan kepada kita itu tidak diberikan seluruhnya. Nah, sehingga diperlukan adanya pembentukan balai-balai di daerah. Jadi hampir semua urusan daerah yang diserahkan itu ada balainya di daerah. Misalnya terkait dengan jalan, sesuai dengan kewenangannya, ada jalan kota, jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan pusat, jalan nasional. Ada balai jalan wilayah dan lain sebagainya, wilayah 7 misalnya Kalimantan, atau sekarang sudah menjadi balai jalan Banjarmasin. Nah, kemudian lagi terkait dengan pembagian urusan pemeliharaan dan lain sebagainya. Nah, jadi jalan-jalan nasional, contoh misalnya ketika saya bangun trotoar di Jalan Ayani. Ayani itu adalah jalan nasional. Ya, jalan nasional. Kemudian kita berdebat soal penting tidaknya trotoar. Kata pusat, ya, bebaskan dulu kiri kanan yang ada PKL-PKL-nya, baru kita bangun trotoar. Menurut Pemko, bangunkan dulu trotoarnya. Ya. Kemudian, karena itu jalan nasional. Nah, perdebatan ini tidak selesai. Lalu kemudian ketika kita sudah bebaskan PKL-PKL di sepanjang Ayani dari kilometer 1 sampai kilometer 6, muncul problem baru. Menurut pusat, membangun trotoar tidak prioritas. Yang prioritas adalah membangun jalan Trans Kalimantan, lintas tengah. Ini kan menjadi persoalan. Menurut kami di Kota Banjarmasin, membangun trotoar itu penting. Ya. Kalau misalnya kita ingin berdebat soal pembayar pajak misalnya, pembayar pajak terbesar di Kota Banjarmasin. Di ujung-ujung sana nggak ada orangnya, yang adanya hutan. Ya, dibangunkan jalan, kan gitu. Tetapi ya tidak se ekstrim itu. Boleh silakan bangunkan jalan supaya aksesnya tercapai. Tetapi kondisi jalan di Banjarmasin harus juga diperhatikan. Karena pembayar pajak terbesar di sini. Kan begitu. Jadi yang jadi persoalan. Nah, kemudian termasuk juga manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. Nah, seperti yang kasus sampaikan tadi terkait dengan sepertinya pusat tidak merelakan kewenangan apalagi anggarannya untuk diserahkan ke daerah. Karena ya, hadirnya tadi ketika kita ingin membaiki jalan, membaiki sungai, ada balai sungai di sini. Padahal kalau misalnya tipikal seperti Banjarmasin, tanggung jawab soal sungai gelontorkan saja dari APBN, serahkan ke Pemko Banjarmasin, kita kelola sungai dengan sebaik-baiknya. Ya. Serahkan kewenangannya kepada pemerintah kota, anggarannya diserahkan juga agar kita bisa menjaga, memelihara jalan-jalan yang ada di Kota Banjarmasin supaya dalam keadaan andal begitu kondisi jalannya. Karena ini yang banyak dilalui. Belum tentu bangun jalan di hutan dilalui orang kan gitu. Nah, kemudian ini tujuan yang ketiga, tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Nah, ini di Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur soal close
close list atau daftar tertutup dari pajak yang harus kita bisa pungut. Bisa ada 6 pajak yang bisa kita pungut. Intinya adalah terkait dengan tujuan ekonomi. Ini adalah peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Waktu saya masih ada, Pak Cip ya? Pak Asep ya? Masih ada, Pak. Oke. 10 menit sampai 14 menit boleh. 10 menit lagi ya? Ya, baik. Kita lanjutkan tanya jawab saja atau diskusi. Ya, oke. Baik. Faktor penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, faktor manusia, termasuk kepala daerah, jajaran, pegawai, seluruh anggota lembaga legislatif, dan partisipasi masyarakat. Saya meyakini betul bahwa pembangunan itu akan berhasil sukses apabila warga kota itu berpartisipasi. Sehebat apapun pemerintah kota, kalau warga tidak berpartisipasi, tidak akan tuntas pembangunan kita. Atau money follow program. Baik itu dalam perimbangan pendapatan dari daerah, apalagi dalam suasana seperti ini, saya kira penting untuk kemudian kita mencarikan solusi terhadap pendapatan asli daerah yang rata-rata turun 4% PAD gara-gara COVID-19 ini. Kemudian selanjutnya adalah manajemen organisasi atau birokrasi yang efektif dan efisien. Tujuan otonomi daerah memiliki tujuan intinya adalah mendekatkan pelayanan masyarakat yang semakin baik dan kehidupan demokrasi yang semakin baik di Indonesia. Ini dampak positifnya bagi kita adalah sosial budaya berkembang. Pengembangan budaya daerah menjadi lebih dimajukan. Dan itu sesuai dengan karakteristik daerah. Termasuk pengembangan produk-produk khas daerah sampai menjadi daerah wisata misalnya. Kalau sesuai dengan potensi yang ada. Ini misalnya wisata susur sungai itu adalah andalan kota Banjarmasin. Kemudian ini juga adalah destinasi kota, sudah ditetapkan 36 destinasi wisata di Banjarmasin. Kemudian yang dampak berikutnya adalah pengembangan sosial budaya. Kemudian juga terkait dengan beberapa inovasi daerah, aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita dalam melayani masyarakat. Ada program Palu ini misalnya terkait dengan e-kelurahan, e-puskesmas, e-health, kemudian juga e-sampah dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari inovasi-inovasi daerah. Dan yang paling penting adalah menurut karakteristik kota, ya kita ingin menjadikan Banjarmasin sebagai waterfront city atau kota dengan beranda depan sungainya. Dan juga kesempatan kita untuk bisa bekerja sama dengan yang lain. Kemudian yang kedua pertahanan keamanan, ini kira bisa saya lewati. Kemudian yang penting juga adalah terkait dengan urusan sungai saja misalnya. Ini ada background di belakang saya. Inilah Sungai Banjarmasin. Ini lintas kabupaten kota. Hasil Kongres Sungai Indonesia 3 di Banjarmasin tahun 2017 ada maklumat Banjarmasin. Ada maklumat Banjarmasin yang menetapkan bahwa sungai itu harus dikelola dalam bentuk one river one management. Nah, ini sudah di luar kewenangan ini. Kewenangan urusan sungai, lintas kabupaten kota. Sungai Martapura itu lintas kabupaten kota. Ya. Sungai Barito itu lintas provinsi bahkan. Ada 12 atau 13 kabupaten kota yang dilewati dan ada 2 provinsi yang dilewati. Ya, begitu sampahnya dikirim ke Banjarmasin, ya harus kita terima dengan sebaik-baiknya. Sementara urusannya ini adalah urusan sampah kiriman dari 15 atau 12 kabupaten kota tadi yang dia lalui. Nah, tapi urusannya kan akhirnya semua tertumpuk di kota Banjarmasin. Nah, sementara kita tidak mengenal yang namanya one river one management. Sementara sungai tidak ada mengenal batas administratif. Sungainya tidak punya KTP. Ya, semua masuk begitu saja dan menjadi tanggung jawab Pemko. Nah, selanjutnya, dengan adanya otonomi daerah membuat pemerintah daerah mampu memiliki kebijakan tertentu sesuai dengan kondisi wilayah. Kewenangan tersebut membuat pemerintah daerah lebih berkembang sesuai dengan ciri dan potensi yang dimiliki. Tapi sekali lagi, ketika turun ke PP ini kemudian perlu dievaluasi.
Oke. Tentu yang diharapkan adalah daerah lebih maju, itu penting. Kemudian lagi soal kemandirian juga penting untuk kemudian dijadikan sebagai sebuah hasil dari pelaksanaan otonomi daerah. Nah, ini beberapa inovasi. Ini ada aplikasi Ayo ke Banjarmasin ya, silakan nanti diunduh kalau pas ke Banjarmasin. Ada beberapa layanan di situ yang bisa dimanfaatkan di program Smart City-nya. Kemudian hal lain adalah terkait dengan kemudahan perizinan. Nah, ini juga penting, apalagi kita dengan sudah OSS ini, sudah dengan keterpaduan dengan pusat, saya kira izin-izin sekarang sudah online semua. Intinya adalah kemudahan dalam pelayanan dan juga efisiensi waktu dan biaya. Oke. Ya, muaranya adalah peningkatan kesejahteraan. Nah, ini saya kira yang menjadi poin penting. Bagaimana usaha pemerintah supaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu yang menjadi kuncinya. Ya, yang terakhir, kalau Bapak Ibu suatu waktu ke Banjarmasin, silahkan mampir dan nikmati suasana kotanya dengan pasar terapungnya yang terkenal. Ini ada pantunnya nih, Pak. Ke Kampung Melayu menukar kain, kain sasirangan pakaian raja. Ayo Bapak dan Ibu datanglah ke kota Banjarmasin, kota sungai terindah di Indonesia. Terima kasih. Luar biasa. Menantang ini, menantang. 30 menit ya. Biasa. Nanti diskusi. Ada lagi satu lagi pendidikan geos. Ini dianalisis ini udah mau hujan atau belum? Dari yang sangat luar biasa dari Bapak Ibnu Sina. Bapak mohon maaf, apakah masih ada waktu? Berdua doang anjir. Gak apa-apa, kita lagi pacaran. Kita kalau diperkenankan untuk membuka diskusi sampai pukul 11.30, apakah Bapak berkenan ada waktu, Pak? Masih di unmute. Oh, unmute ya. Silakan Pak. Masih ada waktu kita. Baik. Saya akan membuka untuk sesi pertama untuk dua orang penanya terlebih dahulu, Pak, tentang pemaparan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibnu Sina. Baik, silakan kepada teman-teman mahasiswa diperkenankan untuk raise hand terlebih dahulu ya. Nanti saya akan pilih melalui chat. Baik, sudah ada yang pertama Erlangga. Sambil menunggu yang lain, boleh silakan Erlangga di-unmute terlebih dahulu dan memperkenalkan diri dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk Bapak Wali Kota dan juga Bapak Ibu para dosen UNJ. Perkenalkan, nama saya Abram Erlangga Renaldo, mahasiswa PPKN 2020. Izinkan saya bertanya tentang pelaksanaan otonomi daerah ini. Jadi pertanyaan saya ialah, bisakah pemerintah pusat mencabut hak otonomi dari salah satu daerah atau bahkan mengambil alih pemerintahan dalam suatu daerah tersebut yang dikarenakan contoh daerah tersebut tidak bisa melaksanakan atau tidak mampu mengembangkan daerah tersebut, Pak. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik. Ditangkupung satu lagi saja ya, Pak, untuk sesi pertama. Pertanyaan yang kedua, saya serahkan kepada Maulana. Silakan Maulana untuk membuka mic-nya. Ya, baik. Terima kasih Pak Asep sudah mengizinkan saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Maulana Malik Ibrahim, Pak Wali Kota, dan juga Bapak dan Ibu dosen sekalian. Izin Pak untuk bertanya. Jadi ini agak di luar konteks atau out of konteks tapi masih mengenai pelaksanaan dari otonomi daerah. Saya ingin bertanya kepada Bapak gitu selaku Wali Kota Banjarmasin gitu ya, mengenai apa yang akhir-akhir ini diberitakan oleh
media-media internasional gitu. Dan juga ini sudah ditulis oleh Edward Aspinall dan juga Ward Berenscott mengenai demokrasi di Indonesia, yaitu Demokrasi for Sale, mengenai klientelisme, terus mengenai politik kartel, dan juga mengenai kebobrokan otonomi daerah yang dilakukan di Indonesia pasca Orde Baru gitu. Nah, saya ingin menanyakan kepada Bapak gitu selaku narasumber, bagaimana pandangan Bapak mengenai politik kartel dan juga mengenai klientelisme yang hari ini telah menggurita sebagai borok daripada otonomi daerah itu sendiri. Mungkin itu saja pertanyaannya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Maulana. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ibnu Sina untuk menyampaikan jawabannya. Silakan. Baik, terima kasih. Ada 2 orang penanya ini, Erlangga sama Maulana Malik. Saya jawab singkat saja, karena terkait dengan hak otonomi bisa dicabut atau tidak, bisa. Di Undang-Undang Pemerintahan Daerah, terutama terkait dengan pembentukan peraturan pemerintahan daerah, di situ dilakukan evaluasi, terutama untuk daerah pemekaran. Daerah pemekaran, saya lupa pasalnya, daerah pemekaran ketika dia dimekarkan dari induknya, dari kabupaten induk misalnya, maka dia diberikan waktu untuk mandiri. Nah, kemudian dalam waktu tertentu dilakukan evaluasi. Kalau dianggap bisa mandiri, maka kabupaten tersebut, kabupaten baru tersebut bisa dibentuk menjadi kabupaten otonom atau daerah otonom. Tapi kalau misalnya dia tidak berhasil, misalnya karena terlalu banyak anggaran yang diperlukan untuk pegawai, belanja pegawai dan lain sebagainya, kemudian ketidakmampuan daerah untuk menggali pendapatan asli daerah, maka bisa saja kabupaten yang baru dibentuk tersebut dicabut haknya dan dikembalikan dalam bentuk regrouping, ya, dijadikan satu lagi kembali ke kabupaten induk. Nah, itu bisa. Nah, kemudian terkait dengan pendapat Edward Aspinall ini, memang ini diskursus menarik saya kira, Dinda Maulana, bahwa terkait dengan politik kartel, apalagi jelang pilkada, ya, klientelisme, saya kira ini isu yang sangat menarik. Karena ada statement juga dari pemerintah bahwa hampir 90% pilkada itu tidak terlepas dari klientelisme dan juga kartel dengan ditopang oleh pengusaha dan lain sebagainya. Karena kartel ini kan bagian dari perselingkuhan antara penguasa dengan pengusaha, ya. Dan saya kira itu mungkin 2 SKS lagi ya terkait dengan pembahasan tersebut. Saya kira demikian, Pak Asep. Kalau yang baik, lain, terima kasih. Luar biasa. Baik, silakan. Kita masih ada waktu. Kita buka sesi kedua untuk 2 orang penanya. Silakan teman-teman mahasiswa untuk menyampaikan pertanyaannya. Apakah masih ada? Silakan. Kalau tidak ada, tidak apa-apa, diakhiri saja. Baik, kalau tidak Pak ada. Wali bisa menyelesaikan kegiatan. Beliau lagi sibuk menyiapkan periode berikut soalnya. Kita doakan. Mungkin saya ada satu pertanyaan. Oh, ada, silakan. Oh, dari Pak Husen, silakan. Tapi Pak. mohon maaf tidak bisa itu karena tidak stabil, Pak, kalau kameranya dibuka. Ya, makasih. Pak Wali, ya. Di beberapa daerah ada semacam kekhawatiran, walaupun tidak sedikit juga yang merespon positif adanya rencana atau mungkin sudah dilaksanakan, ya, tentang kembalinya ke pusat hak dan kewenangan untuk tenaga guru, pengangkatan tenaga guru. Itu bagaimana pandangan Pak Wali? Terima kasih. Ya, baik ya, Pak. Langsung ya, Pak Asep, ya. Baik, silakan, Pak. Ya, kalau masalah guru ini memang persoalan guru ini tidak habis-habisnya, ya. Saya tuh didatangi terus oleh guru K13, kemudian 35 plus gitu. Dan ini menjadi persoalan yang saya kira kebijakannya ada di pusat, Pak. Ya, kita kan tidak bisa mengangkat mereka menjadi PNS atau ASN, sementara kewenangan di PP 48 itu kan ada di pusat. Nah, makanya
kalau misalnya ada wacana guru ditarik ke pusat, saya kira ini akan mengurangi beban bagi daerah. Jadi kewenangannya misalnya Pak Presiden yang memutuskan, ya saya kira pemerintah kabupaten kota, para bupati wali kota, kalau saya saja ya setuju saja Pak, karena ini menjadi problem di kita yang tidak berkesudahan. Iya. Karena keputusannya ada di pusat sebetulnya. Ya kecuali bupati wali kota diberikan kewenangan untuk mengangkat. Nah ini kan menjadi persoalan lain lagi. Nah, mengangkat juga terkait dengan kemampuan daerah untuk penggajian dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya ini pusat pengen menarik, terutama yang menjadi problem di kita sampai sekarang belum selesai itu, ya ini akan menjadi solusi terhadap persoalan pengangkatan guru honorer terutama di daerah. Saya sepakat untuk Pak Hussein. Oke, makasih Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Ibnu Sina. Baik Pak, karena tidak ada pertanyaan lagi dan waktu juga sudah mendekati. Satu lagi ada dari alumni katanya mau bertanya. Oh, dari alumni. Silakan alumni. Boleh dari Bu Yulizar. Ya. Assalamualaikum. Sudah terdengar ya Pak ya, makasih. Assalamualaikum untuk Pak Wali. Saya mau tanya aja Pak, ini kan tadi Bapak menyinggung bahwa di Banjarmasin tidak terdapat daerah pertambangan begitu ya. Tapi setahu saya di sana ada pertambangan intan ya Pak di Martapura, itu apa sudah tidak ada atau gimana itu? Kabar. Beda. Banjar, Bu. Ya, Kabupaten Banjar dan masuk wilayah pemerintah kota Banjarbaru. Jadi kalau yang Banjarmasin ya tidak ada wilayah tambangnya di kita di kota. Yang ditanya Martapura beda wilayah. Ya, beda wilayah, ya. Beda ya Pak ya. Oh iya iya. Ya terima kasih Pak Wali ya atas. Ya memang kalau Banjarmasin ini Bu dikenal sebagai kota perdagangan dan jasa. Nah kita itu tidak punya sumber daya alam, tetapi kita dikelilingi oleh kabupaten kota penghasil sumber daya alam. Oh iya, iya. Jadi Banjarmasin ini ketiban ininya, ya produksinya di sana, sumbernya di sana, jadi uangnya bawa ke Banjarmasin, Bu. Ya baik. Ya terima kasih banyak penjelasannya. Mantap, mantap itu. Singapuranya Kalimantan nih. Baik, terima kasih. Belanja kalian itu ke Martapura. Kita lanjutkan Pak. Baik, cukup Baik. Mungkin ya. Kita cukupkan mungkin Pak Ibnu Sina terakhir menyampaikan closing statement sekaligus motivasi untuk adik-adik mahasiswa S1 Prodi PPKN Pak. Silahkan. Baik, terima kasih untuk adik-adikku semua, mahasiswa dan mahasiswi. Masa depan ada di tangan kalian. Kemudian saat ini ujian pandemi luar biasa. Dan saya meyakini bahwa generasi kalian adalah generasi yang memang disiapkan untuk menghadapi pandemi seperti ini. Oleh karena itu, jangan pernah patah semangat, apalagi kalau patah hati. Oleh karena itu, jadilah yang terbaik di generasi ini. Dan tanggung jawab sejarah ada di tangan kalian. Kami berharap situasi ini menimbulkan inovasi dan kreativitas yang tiada henti. Oleh karena itu, tetap semangat dan mudah-mudahan berhasil dalam studinya dan menjadi pewaris bagi kejayaan bangsa dan negara kita. Terima kasih. Salam dari Kota Banjarmasin, Kota Seribu Sungai. Semoga sukses dalam studi dan sukses untuk juga program studi di UNJ. Terima kasih. Terima kasih Pak Wali. Pak Wali izin foto bersama dulu, Pak Asep. Foto bersama akan dipandu oleh Pak Fauzi, Pak. Silakan Pak Fauzi. Oke, baik, saya pandu ya Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa. Kita mulai untuk di screen pertama. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke page kedua. Sekarang page ketiga. 4, 5, 6, udah banyak ini, 7,
8, 9, 10, 11. Yang lewat YouTube juga banyak karena disiarkan langsung lewat YouTube. Oh iya. Ya. Oke, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Baik. Fauzi. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibnu Sina yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan kuliah perdana kepada mahasiswa program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Jakarta. Saya Asep Budi Jasmana sebagai MC sekaligus moderator dalam kegiatan kuliah perdana ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup kuliah perdana ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Ibnu, terima kasih sekali atas kesiapannya. Terima kasih. Salam sama Bunda